dengan Sofi di sini. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oh iya nih, mau berbagi cerita nih. Sekarang kenapa ya banyak ibu-ibu kayak aku nih ya bisa sukses karena mereka yakin sama percaya kalau di era digital ini kita semua bisa sukses gitu. Sekarang kan zamannya tuh udah serba online ya. Sekarang misalnya kita misalnya jadi mama nih, kita jagonya di mana nih? Jago masak kuliner. Cobain nih buka GoFood atau Shopee Food gitu, buka makanan online, resto online itu kita nggak butuh modal banyak ya, cuman maksudnya barang stokan ada, nanti kalau orang datang kita bisa olah kayak gitu kan. Terus kalau seandainya dia misalnya gue itu basicnya apa ya, sebenarnya sih gue gak punya basic ya, cuman gue yakin gue berani sampai sekarang ini. Gue main bisnis online ini sejak 2017. Sebenarnya tuh awalnya tuh gue gaptek banget apaan yang mau gue lakuin gitu, tapi kesini maksudnya kayak gini loh, ilmu itu bisa dicari ya kan, maksudnya kita jangan malu bertanya gitu kan, cari komunitasnya, kita mau jualannya jualan apa, mau kayak gimana gitu kan, temanya mau apa, kita bisa masuk tuh ke mereka sambil kita diskusi, sambil kita perhatiin mereka caranya gimana. Nah, kita bisa ambil ilmunya dari situ. Jadi jangan takut gaptek sih menurut aku. Aku juga tadinya gaptek banget ya, cuman maksudnya ya ibu rumah tangga ngurus anak gitu. Paling kalau seandainya mau gitu ya, kalau nggak dari suami ya kerja gitu kan. Kalau sekarang karena kemarin tuh aku nggak dikasih kerja, ya udah akhirnya aku buka online gitu kan. Terus kenapa sih harus online? Sekarang kondisi kayak gini ya, PPKM, lockdown, kita nggak bisa keluar rumah ya kan. Bisnis apa yang jalan? Nunggu warung ya, orang keluar aja enggak gitu kan. Jaga toko, mall aja pada tutup, mau kerja apa gitu kan. Kalau menurut gue sih sekarang waktunya banget gitu kan buat bisnis online, itu udah waktunya banget. Nggak mesti orang kaya yang harus bisnis online, kita mulai dari nol aja itu udah bisa. Yang penting kita yakin produk kita yakin trafficnya kayak gimana. Gak usah mikirin traffic dulu deh, sorry, kalau traffic masih belakangan, soalnya kan masih kejauhan ya. Yang penting kita yakin dulu nih produk kita ceritain tuh barangnya, deskripsinya, apanya kayak gitu kan. Nah, sambil nyelam kita cari tahu ke situ, kita cari tuh komunitas yang buat tempat kita belajar kayak gitu. Coba cari temen yang kita pengen jalanin kayak gitu. Nah, sambil kita berteman, kita asik ngobrol, kita dapat ilmu juga di situ tuh. Kita bisa dapat ilmu. Yang mau sharing misalnya boleh deh tuh, japri aku juga boleh. Misalnya, Kak Sopi ini gimana sih, coba aja nih kalau pada mau japri gue nih ya, japri aja di Facebook Sofi Azaliar, namanya sama kayak YouTube-nya, nggak usah kemana-mana, gampang. Kalau Sopi tahu, Sopi jawab. Sopi mah kagak pelit-pelit dah, beneran deh. Terus kalau seandainya mau mulai tapi takut, ya kapan mulainya? Action aja dulu, mulai aja dulu. Urusan nanti mah belakangan. Misalnya kayak apa? Gue mau mulai dari mana ya? Terus apaan nih? Apa gue harus modal banyak? Enggak. Jadi dropship aja gak perlu modal banyak. Misal orang beli nih di marketplace, terus
situ mau order, situ mau jual tapi bingung dong barangnya apaan, cari lagi di MP yang bisa, misalnya banyak kok yang seller yang mau bikin pakai resi otomatisnya kita, atau enggak kita kalau jual misalnya by WA tinggal kirim alamatnya gitu kan, tinggal kita pesen di online, nggak perlu kita nggak perlu kita bayar barang dulu, nggak perlu kita stok barang banyak-banyak di rumah. Jadi dropship juga udah gampang kok. Nah, kita mulai dulu, pikirin dulu sambil ngerambah nih. Ntar kalau seandainya tokonya udah mulai rame, baru deh tuh kita atur tuh strateginya gimana nih ngatur stoknya kayak gitu. Kalau seandainya masih baru-baru mah gampang, jadi dropship aja dulu. Kalau seandainya udah yakin barangnya rame, boleh deh stok di rumah pelan-pelan. Shopee juga mulai dari nol kok, yang nggak punya barang. Ibaratnya orang beli baru Shopee stok, orang beli baru Shopee punya gitu kan. Yang penting pesen satu, kalau mau jadi pedagang yang jujur, yang amanah, jadi orang percaya gitu. Sebelumnya sih Shopee juga kayak gitu sebenarnya, tadinya Shopee cuma dropship gitu, jadi barang yang sampai sekarang juga masih ada sih yang barang dropship. Jadi yang barang Shopee ambil di MP lain, Shopee jual di MP sebelah, atau nggak di satu MP. Kadang harganya aja misalnya modal 9.000 aja Shopee masih bisa jual 25. Ada beberapa barang yang emang untung tipis, ada juga yang beberapa barang bisa untung gede, ya kan? Jadi tergantung kita sih pilih-pilih barangnya kayak gimana, yang kayak gitu. Terus kalau seandainya mau kalau mau nyari ide di luar, kita udah punya duit nih buat modal, nyari ide di luar, kita bisa pergi ke tempat-tempat grosir. Tapi kan karena sekarang lagi PPKM semua ditutup, dicari aja buy online. Kita bisa mainin kayak trafficnya, terus flex combo, diskon, strateginya tuh harus kita mainin. Nah, fungsinya strateginya itu kenapa misalnya belum teman-teman yang baru mulai belum tahu, ya kita cari temen yang sejalan sama pikiran kita gitu. Maksudnya dalam arti sejalan satu usaha deh gitu. Misalnya kayak bisnis online, kita cari deh teman-teman yang di online gitu, siapa aja gitu ya. Kalau siapa aja susah ya, maksudnya cari komunitasnya, jangan malu untuk gabung, jangan malu untuk nanya. Yang pengalaman gue sih ya, mereka itu nggak pelit ilmu kok, mereka mau jawab apaan yang mau kita tanya, walaupun mereka senior pun sekalipun. Mereka nggak takut akan ada saingan, karena mereka tuh udah punya strategi masing-masing, dan mereka bakal ngasih strategi mereka ke kita yang awam. Ya contohnya gue pun kayak gitu, nggak mesti pinter awalnya. Jadi sambil jalan bisa sambil belajar. Jadi jangan takut, serius deh. Siapa sih yang nggak bisa? Emak-emak berdasar aja bisa sukses. Serius, emak-emak berdasar aja bisa sukses. Gila, nggak cuman orang pinter yang punya bisnis online. Serius. Coba deh kita mulai dulu sambil belajar ya. Oh iya, karena kan lagi zamannya COVID kayak gini ya, pasti dong jaga kesehatan, pakai masker, makanan banyak yang sehat-sehat gitu kan, istirahat pasti banyak ya kan, soalnya kan di rumah aja gitu kan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Kalau seandainya mau kerumunan itu jangan lupa pakai hand sanitizer. Kalau perlu sih ya nggak usah ada kerumunan ya, kecuali ya keluar yang penting-penting aja deh, nggak usah kemana-mana dulu, ikutin aja dulu anjuran pemerintah kita mah. Ntar juga waktunya baik sendiri, insya Allah deh baik ya, corona pergi ya. Jadi nggak lama-lama
nyumbat ini beneran nyumbat otak sih sebenarnya. Nggak bisa kemana-mana gitu kan, tapi ya mau gimana, ya udah turutin aja, yang penting bisnis lancar jalan ya kan, anak-anak bisa kegaji gitu kan, udah itu aja, nggak usah mikir macem-macem, yang penting sehat dulu. Oke? Di segitu aja dulu sharing dari aku. Kalau seandainya ini merasa bermanfaat, boleh share, komen, subscribe. Dadah.